Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar praktikum analisis data. Materi kita hari ini adalah tentang uji prasyarat atau uji asumsi. Uji asumsi tentang normalitas dan linearitas. Jadi dalam analisis SPSS atau analisis uji hipotesis nantinya, ketika teman-teman menemukan atau mempunyai data variabel yang itu sebelum dilakukan uji hipotesis entah korelasi, entah uji beda atau yang lain sebagainya, teman-teman harus melakukan yang namanya uji prasyarat atau uji asumsi. Salah satunya atau salah duanya yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Kalau teman-teman ingin melakukan analisis korelasi maupun uji beda pakai t-test, mau tidak mau data teman-teman itu harus lolos dari dua uji ini, yaitu uji normalitas dan linearitas. Jadi teman-teman sekarang saya minta untuk membuka file data yang kemarin sudah pernah dimasukkan, yaitu tentang produktivitas kerja dan kepuasan kerja. Yang pertama, kita akan belajar tentang uji normalitas. Setelah teman-teman buka, silahkan teman-teman klik Analyze, kemudian klik Deskriptif. Kita akan menguji normalitas, kemudian teman-teman pilih Explore. Oke, di sini teman-teman sudah mendapatkan kotak dialog Explore. Untuk menguji normalitas ini yang diuji hanyalah data yang memiliki jenis data atau variabel yang jenis datanya adalah interval atau scale. Jadi hanya dua variabel di sini yaitu produktivitas kerja dan kepuasan kerja. Jadi kedua variabel ini kita pindahkan ke dependent list. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa klik plot. Nah, di sini ada beberapa kotak box. Nah, teman-teman klik saja histogram. Yang ini di-off-kan saja. Dan jangan lupa diklik normality plot with test. Oke. Jika sudah, teman-teman klik continue. Kemudian silahkan klik OK. Kita akan lihat hasilnya di bagian output. Oke, sudah muncul hasilnya. Hasil untuk uji normalitas, teman-teman bisa membaca pada tabel test of normality. Jadi pada tabel ini teman-teman bisa membaca dan mana sih yang dianggap menentukan suatu variabel itu memiliki data yang normal atau tidak. Teman-teman bisa membaca di bagian kolom tabel Kolmogorov-Smirnov. Mana yang dilihat untuk variabel produktivitas kerja, teman-teman silahkan lihat bagian signifikansinya atau SIG-nya, yaitu 0,200. Untuk menentukan apakah suatu variabel itu normal atau tidak, teman-teman bisa buka modulnya atau bisa dicek di PPT-nya. Ketika suatu data atau suatu variabel itu diuji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan signifikan lebih dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan normal. Jadi kalau dilihat ini variabel produktivitas kerja itu kan lebih dari 0,05. Di sini 0,200. Jadi variabel produktivitas kerja bisa dinyatakan merupakan variabel dengan distribusi normal. Kemudian untuk variabel kepuasan kerja, signifikansinya juga lebih dari 0,05, yaitu 0,091. Jadi untuk variabel kepuasan kerja juga bisa dinyatakan sebagai memiliki distribusi yang normal. Oke, teman-teman, untuk uji normalitas seperti itu, teman-teman hanya membaca bagian test of normality.
Ini untuk uji prasyarat pertama, yaitu normalitas. Kemudian kita akan lanjut ke uji prasyarat kedua. Kita kembali ke deskripsi data kita. Kita akan melakukan uji linearitas. Jadi dari data teman-teman yang sudah ada, kita akan uji linearitas. Yang pertama, klik analyze. Kemudian teman-teman pilih compare min. Oke, kalau sudah pilih min. Nah, di sini teman-teman harus menentukan mana yang akan menjadi variabel dependen dan mana yang akan menjadi variabel independen. Di sini kita akan menggunakan kepuasan kerja menjadi variabel dependennya, kemudian produktivitas menjadi variabel independennya. Oke, jika sudah, teman-teman klik option. Teman-teman tinggal centang saja pada kotak bagian test for linearity. Oke. Jika sudah, silahkan klik continue, kemudian OK. Nah, pada uji asumsi atau prasyarat linearitas, teman-teman yang akan dibaca adalah tabel ANOVA tabel. Bagian mana sih yang akan kita baca? Teman-teman bisa cek bagian yang linearity. Jadi di kolom linearity ini kita lihat besaran F-nya berapa, yaitu 3,423 dengan signifikansi 0,071. Teman-teman bisa cek itu di modul atau di PPT, itu bahwa sebuah data atau variabel dinyatakan linear ketika dia nilai signifikansinya kurang dari 0,050. Oke, teman-teman bisa cek kembali di bagian uji prasyarat di bagian bawah. Teman-teman cek kembali apakah data teman-teman, data ini masuk linear atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau ini lebih dari 0,05 berarti bisa dinyatakan bahwa variabel kepuasan kerja dan produktivitas kerja itu bukan merupakan variabel yang linear. Oke, karena dia lebih dari 0,05. Seharusnya apabila ingin datanya linear itu seharusnya kurang dari 0,05. Jadi nanti teman-teman untuk laporan UTS-nya untuk uji prasyarat normalitas dan linearitas itu hanya menggunakan 2 tabel saja. Untuk yang normalitas teman-teman cukup melampirkan tabel test of normality yang bagian ini di copy kemudian paste. Jadi tolong datanya teman-teman, data fiktifnya teman-teman itu dicek atau diuji prasyarat normalitasnya, kemudian dilihat besaran signifikansinya seberapa dari variabelnya teman-teman. Jangan lupa diberikan deskripsi di bawahnya, jangan hanya tabel. Maksudnya apa ketika dia signifikansinya itu 0,200 atau 0,0 sekian berapa, itu maksudnya apa? Apakah variabel tersebut merupakan berdistribusi normal atau tidak? Begitu juga dengan uji prasyarat normalitas. Teman-teman hanya cukup membaca pada tabel ANOVA. Jadi pada datanya teman-teman yang sudah teman-teman buat, tolong dicek uji linearitasnya apakah variabel teman-teman itu sudah memenuhi syarat linearitas. Apakah sudah linear? Apakah besaran dari signifikansinya sudah lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Dan apakah data variabel teman-teman itu termasuk data yang linear atau tidak? Jadi untuk uji normalitas dan linearitas seperti itu.
Untuk tugasnya teman-teman silahkan cek masing-masing datanya teman-teman yang sudah teman-teman buat, apakah dia memenuhi syarat normalitas dan linearitas. Ketika datanya teman-teman tidak memenuhi syarat normalitas dan linearitas, maka data ini nanti tidak bisa lanjut digunakan untuk diuji korelasi dan uji t-test. Jadi nanti dicek, kemudian dipastikan bahwa datanya teman-teman itu lolos dari kedua uji asumsi ini. Ketika tidak lolos, tolong diubah data fiktifnya. Bagaimana caranya agar datanya teman-teman itu lolos dari uji normalitas dan uji linearitas. Seperti itu. Semoga teman-teman sudah paham. Dari saya cukup sekian untuk tugasnya dan penjelasannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.